Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah online Java. Nah, kali ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita sedikit membahas tentang pengenalan Java ya. Dimulai dari aplikasi yang kita pakai, kemudian eh, penggunaan script dasarnya seperti apa dan sistem packagingnya gitu ya. Nah, kalau kemarin kan kita ngodingnya itu di aplikasi editor biasa ya. Kemarin kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini juga bisa kita gunakan untuk pemrograman Java. Tapi lebih lebih idealnya sih Visual Studio Code itu untuk pemrograman yang sederhana kayak HTML, CSS, PHP ya, kayak gitu biasanya sih gitu. Nah, terus kemarin juga kan kita punya kendala, atau sebenarnya bukan kendala ya. Kalau misalkan di Visual Studio Code, untuk ngedebug si scriptnya atau menjalankan aplikasinya itu kan harus manual ya. Kita harus menuliskan atau mengcompile si file Javanya itu secara manual. Kita klik Java langsung nama filenya apa, si file Javanya berubah jadi file class. Nah, itu sedikit merepotkan. Nah, sekarang agar lebih mudah ya mengcompile aplikasi Javanya dan nggak repot kayak kemarin gitu ya. Masalah package-nya juga kita beralih ke uh, aplikasi khusus untuk pengolahan programming Java. Ada banyak ya sebenarnya, ada Eclipse, ada NetBeans, ada lainnya lah ya banyak. Nah, tapi yang kita pakai sekarang itu nama aplikasinya ini IntelliJ IDEA ya. Ini kalian bisa download di internet ya, tinggal cari di Google. Saya nggak akan memperagakan cara mendownload dan cara menginstalnya, karena mendownloadnya tinggal download dan installnya juga gampang ya, tinggal diinstal aja tuh. Nah, jadi saya mengasumsikan bahwa kalian itu sudah menginstal aplikasi ini, IntelliJ IDEA yang CE ya. Itu untuk versi yang sekarang itu ada tulisan CE nya, kalau dulu nggak ada. Nah, kalau misalkan kalian sudah menginstalnya, tinggal dibuka aja. Nah, IntelliJ IDEA yang versi sekarang itu versi 2020 ya, yang community ya. Kalian bisa download yang versi gratisnya aja, nggak perlu mendownload yang versi berbayar karena lumayan mahal ya. Nah, ini tampilan awal dari IntelliJ IDEA. Kenapa kita pakai aplikasi yang seperti ini? Kalian bisa pakai IntelliJ IDEA, bisa pakai NetBeans, atau pakai Eclipse ya, sama aja. Cuman saya lebih nyamannya menggunakan IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA juga sebenarnya bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android ya langsung, karena IntelliJ IDEA itu di dalamnya sudah difasilitasi fitur SDK dari Android Studio itu sendiri gitu. Cuman agak berat juga ya kalau membuat aplikasi Android di IntelliJ IDEA gitu. Enaknya sih sebenarnya menggunakan Android Studio aja. Nah, untuk tampilan awal di sebelah kiri ini mungkin nanti bakal terisi dengan list project yang kalian buat. Nah, kalau misalkan belum ada, di sini cuma ada 3 menu, ada create new project sama open or import. Yang terakhir itu ada get from version control. Ada configure, ini nggak usah diapa-apain. Kita fokus ke pembuatan project awal aja. Kalau kita mau membuat project baru, kita tinggal klik create new project ini. Nah, ini tampilan untuk pemilihan apa ya, untuk pemilihan Java ini termasuk project apa sih gitu ya. Di sini udah disediakan beberapa preset. Nah, kayak misalkan ini ada Android. Nah, untuk Android di sini juga udah disediakan tuh ya template-template yang digunakan, atau template-template yang biasanya terpakai untuk membuat aplikasi Android gitu. Virtual machine-nya juga udah ada, udah disediakan juga. Tinggal di-download aja kalau belum ada di sini. Kebetulan saya ini udah di-download, jadi udah otomatis muncul. Nah, selain untuk Android, untuk Maven juga ada. Selain Maven juga untuk Groovy atau Kotlin ya. Kotlin itu biasanya dipakai untuk iOS.
atau untuk Android juga itu bisa sebenarnya gitu. Untuk pembelajaran atau untuk project Java, kita fokusnya ke yang paling atas aja ya. Di sini ada Java tuh. Nah, di sebelah kanannya ini ada pilihan, ada project SDK. SDK itu System Development Kit-nya. Pastikan kalian sudah menginstal Java ya di PC kalian atau di laptop kalian. Mau versi berapapun, mau versi yang jadul mungkin versi 10 atau yang versi terbaru itu sekarang ada versi 12.0.1. Ini yang minggu kemarin, mungkin sekarang ada yang baru. Nggak tahu ya, kalian bisa download. Dan saya asumsikan kalian sudah menginstal Java-nya. Kalau belum, silahkan install terlebih dahulu gitu ya. Saya mau pakai versi 14 aja ya. Nah, di sini kalian nggak usah mencentang dua-duanya ya. Di sana ada Groovy sama Kotlin, JVM atau Java Virtual Machine-nya nggak usah diklik ya. Kita buatnya dari nol banget gitu ya. Tuh. Di sini kalian bisa pilih Java-nya versi 2. Kebetulan saya di sini ada dua ya Java-nya, ada versi 12 sama versi 14. Saya pakai yang versi 14 aja deh. Kalau udah, kalian tinggal klik next aja. Nah, agar aplikasinya bisa terkoneksi dengan command line apps-nya, atau bisa aplikasinya bisa langsung membuat kelas secara otomatis gitu ya. Bagian create project from template-nya ini di checklist. Kalau sudah di checklist, kita pilih next saja di sini. Nah, tampilan berikutnya ini untuk penamaan project sekaligus untuk menentukan lokasi projectnya ya. Karena sekarang pertemuan 2, kita tulis aja pertemuan 02. Nah, disimpannya di mana, kita buat dulu foldernya ya. Nah, kalian bisa simpan filenya di mana aja ya sebenarnya. Kemarin itu saya ada di file ini ya. Kalian bisa simpan di C atau di D, terserah kalian. Di Java. Nah, kemarin ada pertemuan 01, sekarang kita bikin folder pertemuan 02. Nah, kita simpan di sini ya. Ini yang kemarin, sekarang kita fokus ke pertemuan 02. Open. Kalau udah, nah base package-nya nih. Kemarin kan kita udah belajar ya, di dalam folder USR itu bagusnya ada folder namanya com. Di dalam com itu ada folder lagi namanya apa gitu ya. Nah, com.company ini artinya di dalam folder com ini nantinya ada folder namanya company. Di dalam folder company nanti ada yang namanya file Java-nya gitu. Nah, kita ganti aja ininya jadi apa ya, jadi main aja ya, main kayak gini. Kalau udah, tinggal klik finish. Nah, kalau sudah, nah ini secara otomatis nih si IntelliJ IDEA-nya itu secara otomatis membuat sebuah package yang dimana package-nya itu ada di dalam folder com dan di folder main gitu. Dan nama file Java-nya itu main ya otomatis, karena tadi kita membuat namanya itu main. Public static void-nya juga langsung dibuatkan. Nah, di sini tinggal menuliskan write your code here gitu. Jadi kita fokus membuat kodenya itu di sini nanti. Nah, enaknya menggunakan IntelliJ IDEA atau aplikasi semacamnya. Kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini ada project sama struktur. Kita lihat project dulu. Nah, di project ini kalau kita expand, di dalamnya ini sudah tersedia satu folder ya, ada folder src, yang dimana di folder src ini ada package namanya com dan main. Nah, kita fokusnya di main ini, main.java gitu. Sama kayak yang kemarin ya, kita buat manual bikin foldernya src com terus main gitu. Terus kita compile kan ya file main ini, nanti hasil compile-nya itu disimpan di folder bin. Nah, kalau di IntelliJ IDEA nanti kalau kita run, otomatis folder binnya itu dibuatkan oleh si aplikasi ini gitu. Nah, kalau nggak percaya, kita buktikan ya nanti di sini di Java ya. Nah, ini di pertemuan 2. Nah, src-nya udah ada gitu. Kalau mau di run, tinggal diklik aja run. Lumayan agak lama ya nge-run-nya, nggak apa-apa. Ini masih loading, di bawah masih build ya. Hasil compilingnya sudah kita lihat nih di sebelah kiri atas di bagian project ada muncul folder out nih baru. Di dalam folder out ini oh ya, kalau di IntelliJ IDEA folder hasil
compilingnya itu ada di folder out ya. Kalau kemarin kan kita bin, sebenarnya sama aja. Setiap aplikasi itu punya sistem outnya yang berbeda. Kalau di Eclipse atau di NetBeans itu bin ya, bin. Kalau untuk IntelliJ IDE itu out. Nah, tapi kalau kita lihat ke dalamnya, di sini ada folder production. Di dalam folder production ada pertemuan 02 ya. Di dalam pertemuan 02 ada folder com. Di dalam folder com ada folder main. Nah, di dalamnya ada main.class. Nah, ini hasil compiling dari program yang kita buat nanti disimpannya di sini. Kalau kita lihat di foldernya atau di explorernya itu, nah tadi kan out ini nggak ada nih, src, terus ada outnya production pertemuan 02 com main, ada main class. Nah, jadi sudah dibuatkan secara otomatis gitu enaknya ya kalau misalkan menggunakan aplikasi khusus gitu ya untuk Java. Jadi kita nggak perlu Java C main.java min.d pindahin ke folder mana gitu ya, nggak usah capek kayak gitu. Kita tinggal klik run aja di sini gitu. Nah, untuk sekarang materi yang mau disampaikan itu sebenarnya sederhana, melanjutkan kemarin sebelum ke sistem aritmatika ya di Java seperti apa gitu. Nanti aritmatika kita belajar hitung-hitungan kan ya. Nah, untuk yang pertama supaya lebih enak ya, ini di close dulu. Terus kita pindahin deh oh ya, ini tuh istilahnya kayak CMD-nya gitu ya, command line-nya gitu. Pindahin ke sebelah kiri ya, sebelah kanan ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan, right top. Nah, kesini supaya nanti lebih enak ya gitu. Materi yang pertama ini masalah print ya, menampilkan objek menggunakan print. Nah, untuk menggunakan print itu kita bisa menggunakan 3 cara ya. Ada di Java itu namanya print line atau print ln, ada yang namanya print aja ya tanpa ada depannya lagi gitu ya. Terus ada yang namanya print f, itu menampilkan objek dengan cara yang berbeda gitu ya. Nah, yang pertama kita menggunakan print line, print ln ya, print ln. Ada yang namanya print ya, print biasa. Terus ada yang namanya print f, print format ya gitu. Nah, bedanya apa? Nah, kita bakal praktekkan sekarang. Print line contohnya nih, misalkan print line. Kemarin untuk menampilkan data kita harus mengetikkan system out ya, system titik out, system titik out titik print ya, print ln kurung buka, langsung di depannya titik koma. Nah, kita mau menampilkan apa nih di sini? Misalkan halo teman misalkan. Oh, ini S-nya merah ya. Sistemnya merah, kenapa? Karena penulisan S-nya harus besar kayak gini. Nah, kalau misalkan nggak mau capek, ada snippetnya khusus yaitu shout ya. Kalian tinggal tulis shout, langsung enter. Nah, nanti langsung dibuatkan system out print line gitu. Nah, kita bikin 2 print line kayak gini. Yang pertama yang atas ya ada hello teman-teman, kita belajar Java. Nah, kalau seperti ini kita klik kanan langsung di run ya, atau kalian bisa klik tombol di sini. Nah, maka yang akan muncul adalah kata-kata yang tadi kita buat, hello teman-teman, kita belajar Java. Hanya saja sistemnya itu membaca dari atas ke bawah, karena print line itu artinya membuat objek pertama terakhirnya menjadi enter ke bawah. Nah, kayak gitu. Bedanya kalau misalkan menggunakan print, kita shout lagi di sini, shout, tapi ln-nya kita hapus. Teksnya yang ketiga misalkan apa kabar kalian sekarang, S-nya kecil ya. Terus kalau misalkan kita bikin shout lagi dengan print yang biasa kayak gini, alhamdulillah baik misalkan ya.
Maka yang terjadi seperti ini. Halo teman-teman, kita belajar Java. Yang ini kita menggunakan print line. Tapi yang bawah, apa kabar kalian sekarang? Nah, yang alhamdulillah baiknya itu satu baris dengan yang apa kabar kalian sekarang, karena menggunakan print yang biasa. Nah gitu bedanya print line sama yang print. Gimana caranya kalau misalkan kita mau menggunakan print biasa tapi menjadi enter ke sini? Nah, caranya gampang. Caranya kalian tinggal menambahkan di terakhir ini ya, di setelah kata sekarang atau setelah kata-kata yang terakhirnya menggunakan backslash ya, backslash n, artinya a new line gitu ya, backslash langsung n kayak gini. Kita run lagi. Nah, yang terjadi adalah tulisan alhamdulillah baiknya jadi ke bawah kayak gini. Nah, itu cara penggunaan print yang biasa, tapi kalau mau di enter kita harus menambahkan new line atau backslash n di sini. Nah, yang ketiga ada yang namanya printf. Printf ini artinya print format ya. Kita sort lagi. Sort. Cuman yang terakhirnya printnya kita tambahkan f di sini. Nah, misalkan nih, sekarang misalkan ya, di sini ada kalimat sekarang tanggal 15. Nah, kalau seperti ini kan sebenarnya menampilkan hal yang biasa ya gitu. Di sini ada angka 15. Nah, 15 itu kan sebuah angka ya, sebuah numerik gitu. Angka ini bisa kita ganti dengan sebuah format khusus gitu. Misalkan kita ganti tanggalnya atau 15-nya ini menjadi $D. Tuh. Nah, angka 15-nya dari mana? Bisa kayak gini. Di setelah kutip penutupnya, kalian tulis koma, spasi, langsung angkanya 15. Nah, 15 ini artinya angka yang bakal dimasukkan ke dalam format %D ini. %D ini artinya format desimal. Desimal itu yang ada koma-koma gitu ya. Tuh, atau misalkan %F. Nah, F ini artinya float gitu ya. Float itu jenis data yang bentuknya desimal juga atau bilangan real ya. Nah, atau integer bisa juga gitu. Nah, kita sementara pakai D dulu. Kalau kayak gini, kita run. Nah, maka di sini muncul 15. Sama aja ya sebenarnya kayak gini, kayak misalkan oh ini satu baris ya, kita tambahkan enter dulu di sini. Oh, bukan di sini ya. Tapi di sini. Sama aja seperti ini aja, 15, tapi di sininya dihapus, enter. Nah, di sini muncul 15 sama aja gitu. Cuman nanti kedepannya kita bakal banyak menggunakan printf karena aplikasi yang kita buat itu kan, misalkan kita membuat aplikasi hitung-hitungan, itu pasti membutuhkan jenis data seperti apa. Apakah datanya itu jenisnya integer, float, atau long ya, atau bentuk double mungkin. Nah, itu alangkah baiknya menggunakan print format. Jadi angka-angka itu kita masukkan ke dalam persen nama datanya apa, misalkan kayak gini. Terus kita tuliskan datanya di sini 15 gitu ya. Kalau kita run lagi, tetap di sini tampilannya nah angka 15 lagi. Kayak gitu ya untuk yang print. Jadi di Java itu untuk menampilkan sebuah objek atau menampilkan sebuah data, caranya menggunakan 3 cara ya. Ada print line, ada print biasa, ada print f. Print line sama print biasa itu bedanya cuman di enternya aja. Kalau print line sudah termasuk enter, kalau print itu tidak enter. Tapi kalau misalkan mau di enter itu harus ditambahkan backslash n atau new line gitu. Sedangkan printf itu untuk menampilkan sebuah data yang dimana datanya itu bisa berupa desimal, bisa berupa angka, yang dimana angkanya itu dikonversi ya jadi persen
%d atau misalkan %f gitu ya, tergantung jenis datanya apa. Terus datanya kita simpan di belakang setelah koma. Tuh. Kalau misalkan datanya ada banyak gimana? Bisa aja di sini. Sekarang tanggal %d bulan misalkan ya, ada bulannya. Bulan %d juga. Nah, data yang pertama ini 15 dimasukkan ke data yang kedua pertama. Data yang kedua pakai koma lagi. Bulan ke 606 misalkan ya. Atau 6 aja deh ya. Kayak gini. Kita run. Nah, muncul nih 15-nya masuk ke desimal yang pertama, angka 6-nya masuk ke desimal yang kedua. Nah, seperti itu ya cara menggunakan printf. Nah, kita bikin tulisan dulu deh ya di sini. South println cara menggunakan print. Nah, sekarang kita baris baru ya di sini, baris baru lagi ya. Berikutnya kita mau nyoba belajar tentang penggunaan ini nih. Di Java itu setelah main itu di dalam kurungnya ada string, terus ada bentuk kurung siku ya. Biasanya kurung siku ini kalau di pemrograman lain ya, atau sama mungkin ya di pemrograman Java juga dipakai untuk menampung sebuah array gitu ya. Nah, di depannya ada args. Apa sih ini string sama args ini? Nah, kita bakal bahas sekarang. Bikin komen dulu di sini ya, misalkan penjelasan string dan args. Nah, ini apa sih ya? Bikin short dulu dia, bikin short string kurung buka kurung tutup args. Kita run dulu. Oh, ada di sini ya, nyatu karena belum di new line. Oke, di sininya tambah \n aja di enter. Atau kalau mau 2 kali berarti backslashnya 2 kali. Nah, ini ya. Nah, apa sih string sama arg itu? Nah, kalau misalkan gini nih, kalian bikin system out println gitu ya. Kalian punya args gitu ya, argumen yang pertama. Nah, di sini ada argumen kosong gitu ya. Apa sih arg itu? Sedangkan di dalamnya ini kosong. Kalau kita jalankan, nah di sini muncul error. Nah, tapi sebenarnya ini bisa kita jalankan. Biasanya kan kalau misalkan di array di pemrograman, array itu dimulai dari angka 0 kan ya. Data pertama itu diasumsikannya atau diasosiasikannya sebagai indeks ke 0. Data yang kedua itu diasosiasikannya sebagai indeks ke 1 gitu. Nah, misalkan di sini nih kita tulis angka 0 ya di sini. Nah, nggak ada error ya. Kita run. Nah, di sininya nggak ada error, tapi di bagian eksekusinya di sini error exception in treatment Java line array index. Nah, di sini tidak bisa membaca array karena array ke 0 datanya nggak ada gitu. Nah, gimana cara menjalankannya? Ini bukan terminal ya atau command line. Kita bisa buka command line atau cmd yang ada di PC kalian di Windows gitu ya. Misalkan kita posisinya ada di mana nih? Oh, ada di application ya. Berarti kita masuk ke ini nih, ke download ya. cd download. Kita masuk dulu ya ke folder di mana file ini tersimpan. Kita pindah ke folder Java, cd Java ls. Kalau di Windows dir ya, bukan ls, pakai dir. Kita ke pertemuan kedua, cd
pertemuan 02. Salah ya, cd pertemuan 02. Nah, ls. Nah, kita udah masuk nih ke dalamnya. Kita clear dulu ya. Kalau di Windows itu cls kalau nggak salah. Clear, ls lagi. Nah, kita masuk ke folder out ya. cd out ls. Nah, ke production. Kita masuk ke production, terus kemana lagi nih? Java pertemuan 02 out production pertemuan 02. Nah, kita harus masuk ke dalam folder pertemuan 02 supaya kita bisa mengakses com ya di sini. cd lagi production ls. Nah, kita masuk ke pertemuan 02, cd pertemuan 02 ls. Nah, kita sudah masuk dan sudah menemukan folder com. Clear lagi ya, clear lagi. Nah, baru di sini kita bisa mengaksesnya nih. Kalau menjalankannya apa kemarin kan ya, Java terus com. Setelah com apa nih? Kita lihat di package-nya, com main slash dot main ya. Nah, com titik main titik nama filenya apa? Nama filenya main.java. Nah, cukup main aja kayak gini. Kalau kita enter, pesannya sama kayak yang di samping ini. Nah, kita clear lagi deh ya. Kita jalankan lagi java main.main. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa pakai spasi. Baru nih kita mau memasukkan objek ke dalam si argumen indeks ke 1 ini, ke 0 ini ya. Bukan ke 1, maaf. Nah, misalkan Anas misalkan ya. Kalau kita enter, nah baru di sini muncul Anas ya. Tuh. Gimana kalau misalkan yang lain, misalkan siapa ya? Cici misalkan ya. Berubah nih jadi Cici gitu. Nah, jadi intinya fungsi dari string kurung buka kurung tutup siku ini, terus ada argnya, itu difungsikan untuk menampung sebuah array, baik dari dalam Java-nya atau dari luar ya, dari inputan di sini gitu. Nah, misalkan kita praktekkan nih. Ini kita ganti dulu deh ya, jangan arg, atau gini deh. Halo misalkan ya. Halo spasi di sini ditambah ya, ditambah argumen pertama. Oh iya, atau sebelumnya nih ya, sebelumnya di sini ada argumen pertama, terus ada shout lagi nih di sini. Shout ada argumen yang ke duanya atau indeks ke satunya kayak gini. Nah, kalau kita compile lagi ya, kita compile. Ini error lagi. Nah, kita jalankan di terminalnya gini. Di sini ada java com.main.main Anas ya. Kata Anas ini nanti bakal dimasukkan ke indeks yang ke 0 ini. Kita enter. Nah, tapi ada masalah nih tuh. Tidak bisa membaca indeks lagi yang ke 1 nih, indeks ke 1 karena indeksnya kosong. Cara masukinnya gimana? Ya sama aja kayak yang tadi. Kita clear dulu deh ya. Clear. Di belakangnya, di belakang yang ini kan Anas ini nantinya akan dimasukkan ke indeks yang ke 0. Nah, untuk indeks yang kedua, yang ke satunya itu masukin lagi di sini. Spasi langsung datanya gitu di sini. Kalau kita enter, baru di sini muncul. Nah, kayak gitu ya penggunanya. Kalau ada 3 tinggal tambahin aja. Shout. Di sini ada args kurang buka 2 misalkan ya, kayak gini. Kita play lagi. Nah, di sini error. Kita buka terminal lagi. Data yang ketiga caca misalkan ya. Nah, muncul di sini data-datanya. Nah, itu penggunaan string ya. Bisa kita aplikasiin kayak gini nih. Misalkan kalian bikin kalimat halo
nama saya spasi langsung plus arc nih misalkan ya. Terus yang kedua atau indeks yang pertama, perkenalkan juga nama saya spasi kutip plus. Nah, untuk indeks yang kedua, ini saudara saya, namanya spasi kutip plus ini. Nah, kalau kayak gini kita bisa jalankan. Di sini tetap error ya, nggak apa-apa. Kita jalankan lagi di sini. Clear. Java com.main.main. Halo, nama saya, jangan Anas deh ya, kita ganti jadi Dini misalkan ya. Perkenalkan juga nama saya Dono. Nah, ini saudara saya namanya Dede misalkan ya. Kalau kita enter, nah, halo, nama saya Dini, perkenalkan juga nama saya Dono, ini saudara saya namanya Dede. Nah, itu cara penggunaan string dan arc. Nah, nanti bakal kita pakai nih ya untuk mengambil input dari luar gitu ya. Kita bisa menggunakan ini string arc ini. Nah, semoga teman-teman paham ya sebelum kita ke penjelasan lebih dalam tentang variabel. Terus penjelasan tentang tipe data dan aritmatika mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya aja ya, supaya waktunya nggak terlalu panjang. Nah, kalian mungkin bisa dipraktekkan di rumah ya, di aplikasi yang ada, mau itu di Visual Studio Code itu boleh, bisa, tapi supaya gampang kalian bisa install aplikasinya, terus kalian bisa praktekkan ini semua. Cukup sekian dari saya, jangan lupa untuk di subscribe, jangan lupa juga untuk di like dan di share juga ya ke teman-teman supaya materinya bisa tersampaikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.